Nama Ketua Badan Anggaran Melkias Markus Mekeng disebut dalam surat dakwaan Irman dan Sugiharto pada persidangan kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik. Melkias Mekeng juga disebut menerima aliran dana proyek KTP elektronik. Dan berikut ini cuplikan wawancara koresponden CNN Indonesia Rifana Pratiwi dengan Melkias Markus Mekeng. Namanya disebut dalam surat dakwaan Irman dan Sugiharto serta diduga menerima $1.400.000 Amerika Serikat untuk membahasnya dan mengklarifikasi segala isu terkait dengan proyek korupsi KTP elektronik. Saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Badan Anggaran DPR RI periode 2009-2014 Melkias Markus Mekeng. Jadi ya yang pertama saya kaget gitu loh. Kaget kok tiba-tiba saya muncul namanya di dalam kasus iktp. Oke, saat itu respon dari Badan Anggaran saat mengetahui oh ini total proyeknya 5,9 triliun. Kita nggak tahu, kita nggak pernah tahu di dalam itu ada iktp atau tidak. Sama sekali tidak ada. Nggak tahu. Di risalah rapat ada, Bang? Bisa ada di dalam risalah rapat, agenda rapat itu tidak pernah ada. Jadi gini, kalau sudah masuk ke dalam Badan Anggaran itu akan membuat jadwal pembahasan dari APBN ini. Tapi salah satu ataupun mungkin ada anggota dari Badan Anggaran tidak ada yang mempertanyakan sama sekali soal anggaran proyek KTP elektronik yang cukup besar itu, Bang? Tidak, sama sekali tidak ada yang mempertanyakan? Tidak mungkin. Kalau yang nanya juga pasti orang Komisi 2 dong. Oh, oke. Iya kan, yang lain kan nggak tahu. Diduga menerima $1.400.000 Amerika Serikat sebagai pimpinan Banggar, kemudian ada pimpinan Banggar yang lain juga menerima $1.200.000 Amerika Serikat. Artinya 4 pimpinan Banggar ini diduga menerima aliran uang itu ratusan ribu ya, sampai jutaan. Nama kita ini dicatut. Oke. Karena nama Banggar ini seolah-olah menentukan. Kita tidak menentukan itu program. Kita nggak setuju pun nggak boleh. Karena Undang-Undang MD3 bahwa Banggar tidak boleh memutuskan merubah anggaran yang sudah diputus di komisi. Kita nggak punya hak itu. Oke. Sudah ada komunikasi dengan teman-teman dari mantan Banggar karena kan yang kita lihat Pak Mirwan Amir sudah tidak lagi menjadi anggota DPR, kemudian Pak Tamsil Limrum juga tidak menjadi anggota DPR. Anggota DPR Pak Tamsil. Anggota DPR. Sudah ada komunikasi mungkin Pak Oli sudah tidak menjadi anggota DPR, maaf. Nah ini sudah ada komunikasi mungkin begitu kasus ini mencuat kemudian saling mempertanyakan ini bagaimana kok kita semua bisa ikut terlibat gitu, Bang? Ya, komunikasi secara intens kan susah. Pak Oli di Manado, iya, Pak Tamsil saya nggak tahu handphonenya. Iya. Ya. Pak Mirwan kan juga sudah. Yang penting yang saya tahu adalah saya akan sampaikan gitu. Bahwa nama saya itu benar-benar dicatut. Sama ada yang namanya Andi Narogong dan sama Nasarudin. Karena mereka ini berdua ini yang mengelola ini. Kan ada di dalam dakwaan itu. Betul. Jadi dicatut nama saya, ditulis seolah-olah saya terima. Bayangin kalau $1,4 juta itu, kalau satu gempok ini 10.000, berarti ada 140 gempok yang saya harus terima. Bagaimana nerimanya? Yang tempatnya di mana, siapa yang ini, yang terima kapan, itu kan harus jelas. Anda siap kalau misalnya nanti ada tracing ke rekening Anda ya? Silakan. Mau di-trace kemanapun silakan. Tapi sebetulnya Bang Mekeng kenal tidak sih dengan Pak Andi Narogong? Karena kan Pak Andi Narogong ini kabarnya sering lalu lalang di lantai 12 fraksi Golkar, kemudian sangat dekat sekali dengan ketua fraksi saat itu Pak Setia Novanto. Kenal tidak sih sebagai sesama politisi Golkar? Tidak pernah ketemu, tidak pernah kenal. Makanya waktu saya dipanggil KPK itu saya nggak lama. Saya cuma 2 jam dipanggil, saya datang 10:30, dipanggil masuk ke dalam 10:30, jam 12 sudah selesai. Saya cuma ditanya tugas dan tanggung jawab saya. Pemanggilan sekali ya, Bang? 1 kali saya dipanggil, terus saya ditanya kenal nggak yang namanya Andi Narogong. Seumur hidup saya nggak pernah kenal, saya nggak pernah ketemu. Pernah terima duit nggak tuh nggak? Gimana mau terima duit? Kenal nggak? Ketemu nggak? Siapa yang mau ngasih? Jadi buat saya ini pengalihan aja ini. Jadi mereka tidak bisa menjustifikasi uang yang mereka ambil ini ya buang. Buang ke siapa? Yang gampang yang dinilai punya bobot adalah Banggar, ketua Banggar. Saya akan membuktikan bahwa saya tidak terlibat dan tidak akan tidak terima duit itu. Itu saya akan buktikan itu. Ada rencana melapor ke pihak berwajib? Setelah data-data lengkap saya akan lapor karena ini mencederai nama baik saya dan keluarga saya, istri saya, anak-anak saya, orang tua saya yang masih hidup semua. Itu kan tercederai seolah-olah saya ini hidup dari uang korup begitu. Itu saya akan lakukan itu setelah data-data lengkap saya akan lapor. Dan saya minta kepada penegak hukum buka fakta apa adanya. Jadi nanti kalau dipanggil ke persidangan siap ya, Bang? Siap, saya dikonfrontir sama siapapun saya lawan.